Biasanya saya selalu mereview casing PC yang harganya bersahabat ya, low budget atau kere hore istilahnya. Nah, kali ini untuk refreshing saya akan mereview sebuah casing yang semi premium dari brand Gamdias. Ini namanya adalah Atlas M3M yang tulisannya di sini Mini Tower Gaming PC Case. Padahal kalau dari kardusnya sendiri ini kalian sudah bisa lihat ya, muka saya nggak kelihatan sama sekali. Ini udah cukup besar. Di bagian kardusnya ini salah satu sisinya sudah ada tulisan yang menjadi highlight dari casing ini. Misal seperti clearance untuk GPU yang sampai 400 mm, tool free installation, dan punya RBG lightning bar. Untuk spesifikasi detailnya ada di bagian sampingnya ini guys. Jadi secara ukuran memang casing ini supportnya hanya motherboard micro ATX, tapi ukurannya cukup gede. Kemudian juga dia punya support fan yang cukup banyak, plus ada pre-install fan di bagian samping ARBG reverse dan bagian belakang ARBG standar. Selain itu juga clearance untuk CPU coolernya dia bisa mencapai 165 mili guys, yang mana itu cukup tinggi ya untuk sebuah ukuran casing MATX. Yuk langsung aja sekarang kita review casing yang satu ini. Iya, ini adalah casing Gamdias Atlas M3M yang punya desain triple tempered glass. Bagian samping, bagian depan, dan bagian atasnya pun ini tempered glass guys. Jadi bukan ada ventilasi atau slot dudukan fan seperti casing-casing mainstream ya. Tapi secara logika sih menurut saya airflow-nya pasti agak kurang. Karena di mana-mana yang namanya hawa panas itu secara fisika akan mengalir dari bawah ke atas. Sedangkan ini ditutup total. Jadi mau nggak mau untuk hawa panasnya harus disedot ke belakang, atau mungkin kita menambahkan fan lagi di bagian bawah. Atau di bagian samping motherboardnya kita alih fungsikan menjadi exhaust juga bisa, tapi apapun itu tetap kurang maksimal. Nah, untuk bagian depannya ini kalian bisa lihat ada front panel dan RBG strap di sini. Front panelnya ini standar ya, dia cuma ada tombol power, reset, jack 3,5 mili input output, USB 3.1, Type C 1, dan bagian bawah ini tombol untuk LED. Untuk membukanya kita harus membuka dari bagian side cover dulu ya. Ini di bagian pinggir ada satu baut di atas, tinggal kita buka aja bautnya. Kemudian kita tarik keluar seperti casing pada umumnya, dan kita akan mendapatkan sebuah tempered glass yang bening cukup tebal dengan frame besi di bagian bawah. Nah, untuk bagian atas guys, selanjutnya kita bisa copot dari bagian belakang juga nih. Kalian bisa lihat ada dua baut di belakang ini. Kita lepas bautnya, kemudian tinggal kita geser aja ke belakang sedikit. Nah, begini, terus kita angkat dan kita akan mendapatkan tempered glass bagian atas atau top tempered glass yang punya frame besi juga di sudut L-nya ini. Terakhir, bagian depan. Kalau kalian penasaran ini bagian depannya bisa dilepas atau enggak, jawabannya adalah bisa guys. Di atas sini ini ada baut, dan sayangnya ini sudah bukan toolless lagi ya. Kita harus pakai tool ya. Ini sebuah obeng untuk membuka baut yang ada di bagian atas ini. Baru setelah itu bisa kita tarik ke atas untuk tempered glass bagian depan, dan bisa dicopot yang lagi-lagi tempered glass bening dengan frame besi bentuk L di bagian pinggir atau sudutnya. Nah, udah jadi ya, ini dia Atlas M3M yang telanjang. Plus dari casing ini, setelah bisa dibuka ketiga sisinya, ini adalah kita lebih gampang untuk merakitnya guys. Clearance-nya pun jelas. Kalian bisa lihat ya, untuk dudukan motherboard di sini sudah support motherboard yang ukurannya MATX standar, yang benar-benar 24 cm x 24 cm. Bahkan di sini juga ada lubang-lubang untuk motherboard kekinian yang punya back connect atau reverse connector, atau istilah gaulnya dari Asus itu BTF. Jadi konektornya yang ada di bagian belakang motherboardnya kalian bisa pasang di sini, dan casing ini sudah support. Kalau kalian pakai motherboard yang biasa juga nggak masalah, karena lubang untuk jalur kabel manajemennya pun sangat banyak. Ada di sekeliling motherboard, bagian kanan, atas, dan bawah. Clearance antara motherboard dengan plafon bagian atas pun cukup tinggi,
dan bagian bawah pun juga cukup banyak. Ini masih ada lubangnya juga, karena memang slot PCI expansion di casing ini ada 5 guys. Nih, kalian bisa lihat ya, slotnya 5 bukan 4, plus lagi setelah slot kelima yang paling bawah ini juga masih ada space sedikit, clearance sekitar 1,5 cm lah. Dan untuk fan bawaan dari casing ini seperti yang tadi sudah disebutkan ya di spesifikasi di kardusnya, 2 di bagian samping motherboard ini adalah fan tipe reverse ARBG yang posisinya dia agak bersudut sedikit miring ke arah belakang begini ya. Ini sih katanya untuk improve airflow, daripada kalau ngarahnya ke samping benar-benar lurus tegak, dia agak dimiringin sedikit ini, mungkin 15 derajat ke sini. Nah, di bagian belakangnya ini fan standar ARBG juga untuk exhaust. Jadi dengan setup seperti ini sih sebenarnya casing ini udah cukup oke ya. 2 intake, 1 exhaust. Kita nggak perlu menambahkan apa-apa lagi. Untuk bagian bawah ini sebenarnya ada slot atau dudukan fan yang cukup panjang ini. Dia ada opsinya ya, 12 cm atau 14 cm dengan lubang baut yang memanjang supaya kita bisa geser-geser posisi fan-nya. Support sampai 3 fan kalau yang 12 cm. Bahkan sebenarnya bagian bawah ini juga support kalau kita pasangin IO water cooling selama nggak menabrak VGA card kalian. Kalau kalian pakai VGA card yang terlalu tebal ya pastinya bakalan menabrak ya. Tapi kalau VGA card kalian agak tipis-tipis, di bawah ini masih bisa dipasangin IO water cooling, yang mana menurut saya juga agak aneh sih. Masa memasang IO water cooling di bagian bawah casing ini ya. Dan anyway, untuk bagian bawah casing ini juga terdapat filter mesh untuk fan-nya dengan double magnet. Nih, selain itu udah nggak ada apa-apa lagi kecuali kaki-kaki yang berbahan plastik yang nggak terlalu tinggi dengan lapisan karet EVA foam yang cukup lebar. Bagus sih ini, build quality-nya terasa solid. Walaupun sudah dicopot di ketiga sisinya pun ini juga agak susah ya untuk meleot-meleot ya. Nih, dia masih tetap tough guys, masih kuat, masih kokoh. Padahal udah tinggal 3 sisi aja dia, nggak ada pegangannya lagi di atas. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di belakang casing ini sih standar ya, seperti casing-casing dual chamber pada umumnya. Dia ada dudukan untuk power supply di sebelah kiri yang posisinya agak ke tengah, bukan di bawah. Dan 5 slot PCI expansion dengan kuncian thumb screw yang modelnya adalah semacam kayak engsel guys. Bisa dibuka begini ya, seperti pintu. Sebenarnya bukan engsel sih, ini nggak ada engselnya, cuma dia disangkutin aja di sini supaya kelihatan seperti ada engselnya dan bisa dibuka seperti model pintu. Nah, untuk sisi kabel manajemennya ini dia banyak lubang-lubang ventilasi di bagian depan dan belakang. Di bagian depan tentu saja untuk intake airflow fan yang dipasang di sebelah motherboard, yang mana ini sayang sekali nggak ada mesh filternya ya. Dan bagian belakang ini biasanya untuk power supply dan storage. Langsung aja kita buka, dan ini juga sama ya, masih pakai thumb screw dia. Bagian dalam area kabel manajemen seperti ini, kalian bisa lihat ini cukup luas ya. Jadi dia memang agak cukup tebal, dan posisi fan-nya dari belakang ini makin terlihat lebih miring lagi. Oh ya, FYI ini dia juga ada slot atau dudukan buat fan yang 14 cm-nya ya. Kalau kalian mau ganti ke fan 14 cm di bagian sebelah motherboard ini masih bisa 14x2. Bahkan dikasih IO water cooling pun yang 240 juga masih masuk guys, masih muat di sini kalau kalian mau pasang IO water cooling. Terus di sini juga ada satu parts yang biasanya nggak ada di casing-casing low budget, yakni controller ARBG. Ada 8 port untuk PWM dan untuk 5 volt 3 pinnya. Dan ini sudah terpasang 4, yang mana yang 3 ini adalah fan, yang 1 adalah RBG strap yang ada di depan ini tadi guys. Tadi saya sudah sempat sebut ya, ini ada RBG strap tipis, nanti akan kita coba nyalanya seperti apa. Dan untuk menggantinya kalian bisa sinkron dengan motherboard atau melalui tombol LED yang di bawah ini. Cukup nice sih. Jadi kalau kalian pakai motherboard yang belum support ARBG pun di casing ini masih oke. Karena memang powernya di sini kalian disediakan power SATA aja untuk menyalakan ketiga fan plus ARBG strap yang di depan.
Dan juga ini ada opsional, tentu saja kalau motherboard kalian sudah support ARGB Sync bisa dipasangin 5 volt 3 pin plus PWM 4 pin. Bagus ya, ini berarti fan-nya sudah support PWM ketiga-tiganya, bukan fan di casing murahan yang biasanya ya pakai Molex lah atau pakai 3 pin. Yang ini dia pakai 4 pin PWM dan tentu saja ARBG. Untuk kabel lainnya dia standar, ini kabel front panelnya ya, input output. Dan untuk USB 3 frontnya ya modelnya kayak kue tiaw ya, bener-bener slim, tipis banget. Bagus sih ini daripada yang bulat tebal itu. Di sini kita juga dapetin plastik berisi baut set untuk merakit warna hitam dan beberapa utas kabel tis. Dan untuk dudukan power supply ini nanti akan saya tampilkan di video ya. Kalian bisa lihat sendiri posisi power supply terpasang yang ada di tengah atau bagian belakang kabel manajemen ini. Kalian bisa menaruh kabel power supply-nya yang sisa nggak kepakai di bagian atas power supply ataupun di bagian bawah power supply yang ada di belakang kompartemen storage ini, drive B atau storage B yang ada tulisannya HDD atau SSD. Nah, di baliknya ini pun guys, di bawah kalau kalian copot nih drive B-nya, itu ada satu lagi dudukan storage, mau hard disk mau SSD, yang penting 2,5 inci. Terus untuk drive B-nya sendiri dia bisa support storage 2,5 inci plus hard disk 3,5 inci di bagian luarnya. Dan bagusnya untuk posisi hard disknya dia ada di sisi luar ini guys, jadi nggak bakalan mengganggu space di bagian belakang storage bay ini. Space-nya masih luas lah untuk casing ini, bagus banget. Soal kabel manajemen saya nggak ada komen, nggak ada komplain. Untuk bagian depannya pun juga menurut saya oke banget ya. Kalian bayangin aja sendirilah posisi seperti ini kalian merakit. Sudah sangat luas, lebar, tangan kita nggak nyangkut-nyangkut, dan enak banget lah untuk merakit di posisi kebuka seperti ini. Sekarang kita coba ya, nyala fan ARBG-nya seperti apa. Nah, nyala RBG-nya seperti ini ya guys. Standar sih, nggak bagus-bagus banget. Tapi ini ternyata airflow-nya cukup oke ya. Ini saya bisa merasakan hembusan angin yang cukup kuat dari fan exhaust maupun fan intake yang di depan. Dan dia arahnya benar-benar agak serong ke samping. Plus di depan ini kalian bisa lihat ada RBG strap-nya ya, yang tadi saya udah bilang berkali-kali, dan bisa diatur dari tombol yang ada di bagian bawah ini. Nah ini misalnya nih, kita efek rainbow. Saya putar sedikit supaya kalian bisa lihat ya bagian depannya seperti ini. Dan ada beberapa preset efek yang bisa kita ganti-ganti. Kalau memang motherboard kalian belum support ARBG Sync, nggak perlu khawatir guys. Coba nih kita lihat kalau ditempelin VGA card yang panjangnya 35 cm, power color red devil yang triple fan ini. Di casing ini pun clearance-nya masih cukup jauh guys. Jadi memang secara kompatibilitas casing ini bagus banget ya. Kalian bisa memasangkan berbagai parts yang ukurannya besar-besar tanpa takut mentok atas bawah kiri kanan. Selain itu juga secara build quality keseluruhan saya lihat cukup bagus untuk harga segini. Menurut saya casing ini tetap worth to buy. Apalagi kalau kalian mau mencari yang atasnya pakai tempered glass seperti ini dengan mengorbankan airflow tentu saja. Oke, jadi mungkin gitu aja review Gamdias Atlas M3M dari saya. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.